Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yuli Yuningsi. Saya merupakan CGP Angkatan 9. Instansi saya bekerja adalah di SDN Marga Jaya 3, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dan mewawancarai kepala sekolah dalam melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan dalam mempertimbangkan atau berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Mohon maaf saya mengganggu waktu aktivitas Ibu hari ini karena ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, harus mewawancarai Ibu kepala sekolah. Barangkali mohon waktunya sebentar, Ibu. Iya, boleh. Mungkin yang akan saya tanyakan sekarang adalah hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan Ibu selama menjadi kepala sekolah. Tentu Ibu akan menemukan hal-hal yang membuat Ibu harus memilih atau dilema gitu. Baik dilema etika maupun dilema atau rujukan moral, pasti Ibu pernah menemuinya. Tentu karena Ibu juga kepala sekolah yang senior ya. Luar biasa sekali, Ibu. Barangkali Ibu bisa sedikit memberikan penjelasan kepada saya bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan atau yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral, Bu, yang pernah Ibu temui barangkali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nabi. Saya doakan semoga sukses dalam menjalani CGP Angkatan ke-9. Dan saya sebagai kepala sekolah di SDN Marga Jaya 3 ini baru satu Bu Juli yang ikut dalam program CGP ini. Sebagaimana tadi pertanyaan dari Ibu, ya saya sebagai kepala sekolah di sini mungkin untuk bahwa di setiap instansi itu bakal ada permasalahan-permasalahan. Setiap permasalahan di instansi kita harus bisa mencari solusinya, dan dengan mencari solusi ini kita sebelumnya kalaupun ada misalkan ada permasalahan kasus yang merupakan dilema etika di sini, apalagi di lingkungan kita sekarang ini, lingkungan kita yang kita disesuaikan dengan visi misi kita ya. Kita harus menjauhkan dari bujukan-bujukan moral yang tidak sesuai dengan agama kita. Dengan itu berawal dari adanya permasalahan, Ibu selalu harus bisa untuk mengidentifikasi permasalahan itu dengan mengambil, andai kata itu pun terjadi misalkan ada, ya tentu kita harus mencari di mana titik persoalan itu, apakah di sekolah kita ini adalah benar terjadi atau cuma anggapan kita saja yang melihat dari luar. Kalaupun itu memang terjadi, ya Ibu mungkin dicari dari mana titik tolak itu terjadi.
dan fakta-fakta, mencari fakta-fakta yang relevan dan disesuaikan dengan sesuatu yang ada. Kemudian saya memastikan bahwa yang terlibat dalam situasi seperti ini itu ada, dan insya Allah kita kalau ada sesuatu yang menyangkut moral, kita harus belajar dulu dari nilai-nilai sikap atau kepribadian kita, baik di sekolah maupun di rumah. Terima kasih sekali Ibu. Cukup jelas. Mungkin saat Ibu menemui kasus dilema etika tidak serta-merta memutuskan ya Ibu ya. Jadi Ibu mungkin akan mencari dulu benar dan tidaknya, mungkin itu ya Bu ya intinya. Baik, selama ini bagaimana kira-kira nih Ibu menjalankan untuk mengambil keputusan di sekolah Ibu tuh, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama, yang benar-benar itu adalah sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Jadi semuanya benar gitu. Gimana kira-kira tuh Bu? Ya, kadang-kadang kita suka bingung ya, untuk mengambil mana yang harus kita ambil atau mana yang kalau kita mau mengambil keputusan sendiri kan tidak mungkin. Kami di sini kan bekerja tidak sendiri. Selain ada kepala sekolah, juga ada guru yang paling utama membantu segala kelancaran yang berjalan di sekolah. Tentunya kami untuk mengambil itu dilihat dulu dari sisi mana masalah, mana yang baik atau mana diambil dari sisi kemanfaatannya, masalah untuk kedepannya bagi kita. Terus tidak bisa memutuskan dengan sendiri, tentunya dengan pendapat-pendapat melalui jalankan masalah seperti moral ya, yang penting itu dalam kehidupan kita. Masalah yang kecil pun kita perasaan tidak pernah memutuskan sendiri, selalu meminta pendapat kepada guru, ya kan ya. Selama ini nggak pernah memutuskan sendiri bahwa ini menurut saya ini adalah benar, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Ibu. Berarti Ibu ya merupakan kepala sekolah yang memang bukan hanya sekedar kepala sekolah, tapi Ibu adalah orang tua bagi kami sebagai bawahan. Baik, Ibu mengambil keputusan berarti dinilai dari kebermanfaatannya ya Bu ya. Iya. Baik, selanjutnya mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang kira-kira Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan dilema etika tersebut? Ya, terima kasih Bu ya. Ini ya pertanyaannya semu-jemunya. Masih dari yang tadi itu, kami di sini tadi dari ngambil keputusan tidak hanya sendiri kan, diambil dari kesepakatan bersama. Kalau memang ini adalah problema, misalkan di sekolah kita terlalu apa istilahnya, kalau kita anggap untuk mengancam etika anak-anak yang ada di sekolah kita, generasi muda kita di masa yang akan datang, tidak begitu mudah untuk mengambil keputusan-keputusan, tidak diambil dari keputusan sendiri, tapi selain dari keputusan pendekatan saya terhadap guru, terhadap siswa, baik secara kelompok maupun secara pribadi pendekatannya. Terus setelah itu kita berembuk bersama, ya intinya kita mengutamakan musyawarah di dalam mengambil keputusan akhir.
Baik. Jadi ibu ya langkah-langkahnya luar biasa sekali. Kita musyawarah, mungkin kita juga akan melibatkan selain kita sebagai guru, komite juga ya dilibatkan ibu ya. Iya. Luar biasa sekali. Pertanyaan selanjutnya mungkin ibu mohon maaf, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ibu pernah hadapi merupakan dilema etika tersebut? Ya, untuk pengambilan keputusan dalam kasus dilema tersebut, mungkin kita pengambilan keputusannya yang pertama kita mengadakan rapat intern dulu, intern antara sekolah, atau misalkan kejadian dilemanya di salah satu kelas misalkan kelas 4 atau kelas 5, saya ambil dulu dengan pembicaraan berdua dengan guru yang menangani anak tersebut. Setelah didapat bahwa ini adalah harus segera mengambil keputusan, ya tentu saja kembali lagi untuk memutuskan secara bermusyawarah dan melibatkan komite juga mungkin ya, komite ya, yang untuk berjalannya sekolah itu kan ada 3 unsur: guru, kepala sekolah, guru, wali murid sekolah, untuk lebih baik. Luar biasa ibu, berarti ibu dari akarnya dulu ya ibu ya, dari akarnya dulu permasalahannya dari kelas berapa, kalau mungkin masalah anak kelasnya dulu yang ajak berdiskusi mungkin seperti itu ya bu ya. Kemudian musyawarah kesepakatan bersama untuk mengambil keputusan. Kita perkenalan dulu apakah terus kita dapat menyelesaikannya sendiri dengan anak tersebut, atau kita perlu ketemu dulu dengan semua guru yang ada di sekolah, ataupun kalau misalkan kita masih ini, kita ajak aja dengan komite sekolah untuk membantu supaya permasalahannya cepat selesai. Baik ibu, luar biasa sekali. Kira-kira nih tentu kan setiap masalah itu dan penyelesaiannya tidak akan mulus, pasti ada tantangannya ya bu ya. Kira-kira tantangan ibu yuk yang pernah dihadapi nih dalam pengambilan keputusan yang kasus dilema etika itu seperti apa ibu tantangannya? Ya, sering kita hadapi ya bu ya, kita tantangan setiap mengambil keputusan, apalagi di dilema etika ini. Kadang kita berembuk dengan guru aja, ada yang setuju atau ada yang tidak setuju. Ya, tidak semudah itu kita menerima misalkan dari seseorang yang tidak setuju atau misalkan yang setuju. Dari sisi yang kedua itu, apakah ini mana yang lebih banyak maslahatnya, manfaatnya, terus untuk masa depan anak, efek samping kepada orang tua, kepada perkembangan anak. Kita kan itu juga kita pikirkan kan. Misalkan kalau dilema ini kita langsung terhadap anak tersebut, akan terjadi apa kalau misalkan kita langsung takut ngepindah atau gimana gitu. Jadi kita perlu banyak pertimbangan untuk selain ke depan juga terhadap sikap dan mental anak. Jadi tantangannya dari sudut pandang yang kadang berbeda ya bu ya. Iya. Ya, dan juga hal-hal yang yang mungkin ada hal-hal yang tidak selalu membuat langsung selesai gitu ya bu ya. Kira-kira nih apa ibu memiliki jadwal atau tata kelola atau jadwal tertentu lah untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal
tertentu atau prosedur yang ibu jalankan selama ini? Kira-kira apa ada jadwal gitu harus tahun Iya. sekali gitu, tahun 16 sekali? Kalau masalah etika dari etika ini rasanya tidak mungkin punya jadwal. Kadang kan itu tidak bisa diprediksi kalau ini tahu kalau semester ini bakal akan terjadi atau misalkan di mana itu akan terjadi kan tidak tahu kita ya. Tidak tahu. Jadi untuk jadwal mungkin tidak. Kalau untuk penyelesaian misal andaikan itu terjadi, kita harus secepatnya mengambil keputusan. Sebab kalau keputusan tidak segera diambil akan berlarut-larut, nanti kejadiannya akan semakin melebar, terus mental anak kalau tidak segera ditangani takut ke arah yang tidak baik, Berarti ibu tidak punya jadwal tetap ya, cuman berarti situasional saja mungkin ya, jika ada masalah akan segera diatasi secepat mungkin, agar tidak berlarut-larut seperti itu ya Bu ya. Kira-kira nih faktor apa atau mungkin selama ini yang mempermudah atau membantu ibu nih dalam mengambil keputusan dilema etika ini, apa nih kira-kira? Ya tentu saja yang ada di sekolah, terutama ya pada guru yang ada di sekolah di sini itu ya, kita juga kadang tidak sedikit menemukan misalkan ada permasalahan, dicari dulu dari sisi mana gitu, atau dari anak-anak juga kan kadang suka bisa diambil benarnya, ada benarnya gitu. Yang paling penting untuk segala keputusan yang menyangkut di sekolah maupun dalam dilema etika atau bujukan moral, yaitu dengan guru itu yang paling penting, itu dengan guru-guru. Komunikasi. Kalau tidak setara dengan komunikasi, mungkin segala masalah tidak akan terselesaikan. Kalau dengan komunikasi itu adalah segala sesuatu bisa dapat cepat terselesaikan. Mungkin itu kata kunci dari setelah kita ambil. Memang saya juga sudah 5 tahun di sini. Memang betul ibu itu sangat komunikasi dengan kami itu luar biasa. Jadi mungkin betul itu kunci ibu menyelesaikan masalah etika itu dengan komunikasi bersama kami sebagai guru ya ibu ya. Baik ibu, kita ada di akhir sesi nih. Kira-kira dari semua hal yang telah kita sampaikan nih, pembelajaran apa nih yang ibu dapat petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema? Ya, dari pembelajaran yang saya ambil ini mungkin dari kejadian yang terjadi di sekolah kita ini adalah ya pembelajaran untuk kita mengambil keputusan, terus mempelajari dan melihat perkembangan masing-masing anak. Yang dipentingkan kita ini adalah untuk memutuskan segala sesuatu kita dilihat dari kemanfaatan kedepannya. Sekiranya banyak mudaratnya kita nggak ambil, kalau banyak manfaatnya kita ambil. Luar biasa sekali ibu, penyampaian ibu sangat luar biasa, dan mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dapat menjadi pelajaran juga buat saya ke depannya. Mungkin ibu, saya akan banyak belajar tentu, baik secara secara langsung maupun secara pengamatan saya gitu, karena ibu bersama saya, otomatis saya juga mengamati apa-apa yang ibu lakukan selama ini. Tentu ibu akan menjadi seseorang yang menjadi
teladan buat saya ke depannya gitu. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan yang Ibu sampaikan ini sangat-sangat bermanfaat Ibu buat saya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih sekali Ibu. Ya, saya mohon maaf sekali ya kalau misalkan ini dari kata-katanya gitu banyak yang maklum ya. Baru kenal. Beda dengan Bu Yuli yang sudah ikut CGP. Saya lihat perkembangannya lebih baik daripada yang dulu-dulu. Baik dari pengalaman, bicara ataupun cara mengajar juga saya. Makanya sangat menekankan inginnya tuh semua ikut CGP untuk kemajuan di sekolah ini. Saya juga berterima kasih sekali Ibu atas dukungan segalanya dari Ibu, itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa bagi saya. Saya tidak akan ada di titik ini tanpa Ibu gitu intinya Ibu ya. Jadi dari awal saya daftar CGP direkomendasikan oleh Ibu dan sebagainya sampai ada di akhir modul ini, saya benar-benar sangat berterima kasih atas semua dukungan dari Ibu. Mungkin cukup sekian Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses sekali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Ibu. Mohon maaf nih waktunya saya ganggu. Tentu Ibu sangat sibuk ya hari ini. Kebetulan saya sedang untuk waktu ini ya. Terima kasih sekali atas kesempatannya Ibu. Baik Ibu, terima kasih sekali atas waktunya hari ini. Kebetulan saya sekarang mendapatkan tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis dilema etika Ibu. Tentu Ibu sebagai kepala sekolah dan mungkin juga banyak tugas tambahan lainnya yang cukup merepotkan di selain tugas kepala sekolah. Tentu Ibu banyak menemui dilema etika yang harus dihadapi maupun bujukan moral juga, tentu Ibu pernah menemuinya. Kira-kira nih Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dilema etika ataupun bujukan moral, kira-kiranya apa saja sih yang Ibu lakukan? Berarti ini ada dua hal ya, dilema etika. Berarti membedakan kasus itu yang masuk dilema etika dan bujukan moral seperti itu. Kalau dilihat dari kebahasaannya saja, saya mengidentifikasinya itu pada situasi yang dihadapi. Berarti kalau jika situasi yang dihadapi ada dua pilihan yang bertentangan, memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar, memiliki ya kadarnya itu benar, itu termasuk dilema etika. Tapi kalau misalnya situasi yang dihadapi itu ternyata dihadapkan kepada benar dan salah, otomatis itu berarti masuk ke dalam rujukan moral ya Bu. Mungkin seperti itu. Jadi saya lihat situasi yang dihadapi dalam suatu kasus yang harus diselesaikan. Betul sekali Bu. Kira-kira setiap Ibu menemui masalah nih, mau dilema etika, mau bujukan moral, kira-kira identifikasi yang Ibu lakukan terhadap kasus tersebut apa itu? Terutama untuk dilema etika ya. Kalau bujukan moral, kalau kasusnya kasus bujukan moral, otomatis karena ini benar dan salah, otomatis diambil yang benar. Berarti langsung kan ya kalau untuk bujukan moral. Yang sulit itu yang dilema etika. Berarti langkah pertama yang saya lakukan itu dilihat dulu nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangannya. Apakah terkait kasih sayang, apakah terkait misal kebenaran, kesetiaan, atau misal kepedulian. Ya mungkin ini kaitannya kalau di materi CGP lebih kepada paradigma ya. Misalnya yang bertentangan itu apakah kepentingan individu versus misalnya kelompok, apakah ini misalnya ini kaitan dengan rasa misalnya keadilan dengan rasa kasihan kepada istilahnya kebenaran
kebenaran dengan misalnya loyalitas atau ini kaitannya dengan jangka pendek atau jangka panjang, mungkin kaitannya seperti itu. Luar biasa sekali berarti Ibu ya, langkah-langkah yang diambilnya melihat dulu situasi Ya, kasusnya, nilai-nilai yang bertentangan itu nilai-nilainya itu apa dulu gitu ya, benar dan berarti salahnya. ya penekanannya berarti ini lebih kepada untuk dilema etika ya. Kalau untuk rujukan misalnya jelas kita ambil yang benar, tidak bisa diganggu gugat seperti itu ya. Selanjutnya, jika nih dalam pengambilan keputusan di sekolah, Ibu tentunya kasus-kasus di mana dua kepentingan tersebut sama-sama mengandung nilai kebajikan nih gitu, Ibu yang benar-benar sulit, berarti Ibu apa yang Ibu lakukan kira-kira? Kebetulan saya juga alumni CGP ya Bu. Ibu CGP angkatan 6 Iya. ya. Kalau Jadi Ibu secara- kepala sekolah CGP. Kalau PGP bukan CGP. PGP ya. Kalau secara teori kan ada 9 langkah. Tapi sebenarnya itu tidak baku ya, harus 9 langkah. Kadang disesuaikan dengan situasinya. Tetapi kenapa enggak? Sesuai dengan pengalaman saya, materi itu merupakan modal saya dalam mengambil keputusan. 9 langkah itu diterapkan benar-benar memberikan istilahnya itu keputusan yang saya ambil itu tidak sembrono gitu. Seperti kan pertama kan ya, kalau secara teori saya tidak tahu ya, saya tidak bisa menjabarkan secara kata-kata tekstual ya. Mungkin pertama kan kasusnya apa dulu kan ya, pertama. Terus yang kedua, siapa yang berkaitan dengan kasus ini. Yang ketiga, sesudah diketahui kasusnya, pelakunya, berarti kita harus cari faktanya. Sesudah dicari faktanya, berarti kita dari fakta yang ada, dan kita bisa dihadapkan kepada misalnya hukum, berarti diuji ya, entah itu terkait hukum, peraturan, intuisi kita, ataupun misal kita punya misal panutan atau seseorang misalnya yang dijadikan misalnya penasehat ya, yang memberikan masukan, apakah itu misalnya sesuai fakta itu. Terus baru dari sana kan nanti diidentifikasi lebih ke paradigmanya, nanti pengambilan keputusannya apakah nanti mau ingin mengambilnya hasil akhir, apakah ingin sesuai dengan peraturan yang kita yakini, atau mungkin bisa juga ini lebih kepada rasa kepedulian, di mana kita itu pada posisi itu, misalnya kita berada di posisi itu, kita juga ingin diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Baru di sana kan bisa buat keputusan. Tapi sebelum buat keputusan, ada yang uniknya kan di langkah-langkah pengambilan keputusan itu ada opsi trilema. Kadang-kadang benar Bu, jadi yang di secara teori seperti itu, kadang-kadang kita mikirnya apakah A atau B, ternyata ada opsi alternatif atau strategi yang tidak terpikirkan gitu. Dari misalnya saat kita menguji kasus itu memang benar-benar didalami seperti itu. Baru sudah buat keputusan, nanti direfleksi lagi apakah sudah betul, apakah efeknya atau kedepannya memiliki misalnya efek yang baik atau yang buruk, justru mungkin kan bisa ditindaklanjuti kembali dari hasil keputusan itu. Mungkin seperti itu untuk pengambilannya. Luar biasa sekali Ibu. Jadi intinya Ibu setiap mengambil keputusan tidak tergesa-gesa ya, Insya Allah. tentu mengikuti prosedur yang setidaknya Ibu pernah pelajari di PGP ya. Ya betul, itu merupakan modal. Beruntung sekali saya gitu, pernah mempelajari itu, dan saat saya dihadapkan dengan kasus yang ya kasus dilema etika, oh iya ya ingat ke sana, oh benar gitu, ternyata dipraktekkan seperti itu. Ya sangat penting sekali, walaupun misal kita mau punya misalnya teknik sendiri atau cara strategi sendiri, ternyata kalau dikait-kaitkan sama aja, hampir sama dengan langkah itu gitu. Walaupun secara mungkin kebahasaan kita belum tahu sebenarnya masuk juga cara-caranya ke langkah-langkah pengambilan keputusan itu. Ibu, saya
lanjutkan pertanyaannya mungkin ya. Ya. Mungkin masih berkaitan dengan yang tadi ya, mungkin ini lebih ke detailnya Ibu, langkah-langkahnya seperti apa atau prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan apabila Ibu benar-benar real ada satu kasus, bisa mungkin dijelaskan langkah dari awal sampai akhir gitu. Tadi sempat saya bilang ya, sebenarnya Berkaitan walaupun ya, ada ya. 9 langkah itu, tapi itu tidak baku menjadi acuan gitu. Kadang kan dari 9 itu ternyata sampai ke langkah keempat sudah ditemukan, misalnya sudah menemukan pencerahan, sebenarnya tidak semuanya diikuti gitu. Kadang intuisi juga misal sesuai dengan kondisi. Contoh saya pernah mengalaminya pada saat saya promosi menjadi kepala sekolah, di mana di sekolah itu terdapat ABK ya. Kalau misalnya ABK-nya bisa dikondisikan karena kita sekolahnya bukan sekolah inklusi, otomatis pemahaman ataupun pengetahuan pengalaman menghadapi ABK juga masih kurang gitu ya, mungkin awam ya. Jadi seolah-olah kita walaupun tidak kita samaratakan, setidaknya kita memberikan haknya. Tapi di satu kesempatan ABK tersebut kan anaknya itu semakin kesini semakin berkembang. Mungkin pada saat di kelas rendah dia masih diem gitu ya, bisa dikondisikan. Ternyata lebih kesini lagi karena perkembangan yang lainnya mungkin normal sama dengan anak lain, itu mengganggu ABK itu. Jadi keadaan KBM itu tidak bisa berjalan dengan baik gitu, kondusif, mengganggu kepada temannya. Mengganggunya itu benar-benar secara fisik kepada temannya, mengganggu yang lempar atau marah, menarik jilbab, memukul seperti itu. Dan guru itu di kelas kan tidak hanya satu orang yang diayomi, yang dibimbing kan. Kalau di kelas ada 20, berarti yang 19-nya ini gimana gitu. Kalau kita fokus yang satu aja, yang 19-nya terabaikan. Kalau kita misal mengabaikan yang satu, ternyata mengganggu juga efeknya. Itu dilema. Ini gimana gitu ya. Anak yang ABK-nya memang punya hak, tapi kaminya terbatas. Anak yang 19 apalagi gitu. Terus ini gimana? Itu benar-benar dilema, Bu. dan itu ternyata sebelum saya hadir ke sekolah itu memang sudah menjadi masalah dari awalnya. Cuma karena belum mendapatkan penyelesaian, jadi bingung nih Bu gitu. Semakin kesini jadi masalah tuh tadinya mah nggak apa-apa diabaikan, ternyata kesini jadi semakin besar, jadi mengganggu kelas sekali gitu. Dari sana ada kolaborasi, saya juga mengumpulkan fakta seperti tadi itu ya. Ternyata ada opsi satu alternatif itu. Saya keidean untuk mencari atau diskusi dengan guru SLB, Bu. Saya berusaha, saya ingin hak semua anak itu terpenuhi, tapi bagaimana caranya? Kebetulan saya juga memang tidak memiliki beban mengajar, jadi saya istilahnya itu menjadikan sukarelawan mendampingi anak itu khusus Untuk itu anak tersebut. ya. Karena setelah saya diskusi dengan guru SLB itu juga cari-carinya dari tanya-tanya ya, jadi nggak langsung ketemu, jadi pihak by phone atau video call gitu saya konsulnya, ini gimana anak ini seperti ini di kelas seperti ini. Ternyata setelah diidentifikasi, kalau kita mah nganggapnya anak ini kayaknya Down syndrome, ternyata secara keilmuan di SLB nggak kesana, ternyata beda lagi. Ternyata ini masuknya tuna apa, hasil identifikasi itu. Terus menurut guru yang saya ajak untuk diskusi itu, sebaiknya tuh untuk awal-awal karena memang meresahkan, sebaiknya dilakukan pendampingan khusus sebelum anak dimasukkan ke dalam kelompok seperti itu. Jadi saya ambil keputusan untuk ya sudah, berarti anaknya aman, berarti haknya terpenuhi. Dan ternyata di luar itu masyarakat, orang tua satu kelas itu semua komplain ke sekolah. Ini gimana anak saya, bukunya rusak, kerudungnya sobek, nangis tiap hari pulang gitu. Dan yang masalahnya nanti ibu bisa diedit ya. Orang tua si anak itu
termasuk ekonomi bagus, bisa anaknya dimasukkan ke STL. Tapi mungkin jarak Jarak bisa karena tempat kerja orang tua justru mendukung dia untuk sebenarnya ke SLB, tapi seolah-olah dia menutup mata. apa ibu sudah melakukan komunikasi langsung dengan orang tua? Karena itu anak sekarang anak kelas 3, jadi kejadian dari 1 tahun, 2 tahun, 1-2 tahun itu orang tua tidak bisa diajak kerja sama, seolah-olah menyerahkan segala pembelajaran anak baik itu dari segala situ, ini gue titipin didik Gak mau dan tahu. nggak mau tahu. Tapi kalau misalnya dikasih saran, sebaiknya ini sesuai dengan misalnya perkembangannya saja, karena kami tidak terima, karena dengan dalih kata dokter ini nggak boleh dimasukin ke itu. Tapi kita tidak tahu apakah itu benar menurut itu kan tidak bisa. Dan pengaruh orang tuanya itu sudah dicoba katanya ya di sana itu mendiskusikan terkait anak itu ternyata efeknya jelek di medsos apapun. Jadi itu sudah tidak bisa, ya gimana lagi gitu. Kalau misalnya kita ke ekstrim, misalnya kita nggak sanggup nih, kemungkinan anak itu tidak akan sekolah, berarti kita mematikan haknya. Seperti itu. Saya takutnya seperti itu. Itu juga tantangan untuk dilema etika ya. Keadaannya sudah jelas, masyarakat sudah tahu, orang tua sudah tahu, tapi ternyata seperti itu kepada sekolah. Sedangkan sekolah kan tidak ada gitu kemampuannya, kompetensinya, tenaganya pun, misalnya kurikulumnya pun kita belum tahu seperti apa. Jadi ya saya ambil keputusan, saya dampingi khusus. Jadi saya juga punya beban mengajar berarti mendampingi anak sesuai dengan hasil diskusi dengan pihak SLB itu berjalan. Yang saya target itu bukan anak bisa mengikuti pembelajaran, tapi saya inginnya anak perilakunya, karena dia masuknya ke tunadaksa, bukan tunadaksa, jadi ke ke perilakunya katanya berdasarkan saya lupa lagi ya kalau tidak salah jadi ke perilakunya. Kalau kita mah tadinya itu ini mah kayaknya intelektualnya atau karena dari segi intelektual dia cakap bisa apa, tapi cuman dia kayak nguji ke guru tuh ya lagi baik-baik lempar seperti itu kayak atau lebih ke adek melawan. dia itu melawan, tidak mau mengikuti aturan seperti itu. Dia itu entah sadar atau tidak, dia itu selalu inginnya itu tidak mau tenang, ingin kebalikan dari yang kita harapkan. Kalau kita inginnya aman, dia mah ingin ribut seperti itu, kayaknya seperti itu. Awal sih karena identifikasinya juga belum sampai ke ahlinya gitu, itu masih awal juga. Ternyata dari pendampingan beberapa dari saya awal diangkat sampai kemarin di sana cukup, walaupun tidak bertekan ya Bu ya, minimal dia tuh nurut Bu. Kalau misalnya dia tuh lempar buku nggak mau ngambil, nggak mau, dia mau kasar mau apa, minimal pada saat dia lempar ambil, dia mau, itu sudah luar biasa gitu. Dia mau ngambil, dia nurut, dia mau salim, dia mau menyapa dengan dia, benar-benar sulit. Cuman saya dimutasikan, jadi saya tidak berlanjut untuk melaksanakan pendampingan jadi di sekolah yang sebelumnya. Jadi memang kemarin saya sarankan untuk dicobakan ke kelompok, tapi tidak secara langsung ekstrim seharian gitu. Kita cobakan dulu 10 menit, kalau sudah mulai kita ambil lagi anak. Kemarin tuh sebelum saya pindah tuh cobakan dulu, dicobakan bergaul. Saya juga sebelum, karena tidak tahu mutasi itu ya, saya sudah cobakan dimasukkan ke dalam kelompok bersama 3 orang dulu, 4 orang dulu seperti itu. Walaupun memang responnya juga tidak langsung positif ya, untuk disatukan dengan yang lain seperti itu. Baru sampai situ. Dan pada saat saya mutasi, ternyata saya di luar ekspektasi saya. Orang tua datang pada saat pindah
ya terima kasih. Itu di luar ide saya ya, saya tidak berpikiran ke sana. Terima kasih, katanya ada sedikit perkembangan walaupun tidak, seenggaknya mungkin bagi Karena mereka berharga ya kalau ya, untuk anak. sekolah itu ada perhatian seperti itu. Menganggapnya misalnya dengan tidak misalnya anak itu diabaikan, mungkin bagi mereka sakit, tapi sebenarnya harusnya ada tindak lanjut juga dari orang tua, saya sarankan untuk bisa pendampingan juga. Ini benar tantangan Bu, sebenarnya saya sering menutupi perasaan orang lain, jadi takut tersinggung. Apalagi ini hal yang riskan ya, sensitif. Kalaupun saya ngomongnya langsung aja takutnya tersinggung, takutnya kita tidak mau diajak kerjasama. Itu salah satunya, tapi saya kesini jadi belum mendapatkan refleksi yang lebih lanjut ya. Kerjasama dengan komite mungkin sudah Bu. Sudah. Komite sudah begini ya. Diambil keputusan untuk melakukan pendampingan khusus itu justru karena kalau semuanya sudah tidak sampai, apalagi memang orang tuanya orang berpengaruh dan juga memang secara emosional ya. Kalau ada masalah itu dipublikasikan gitu di media sosial ataupun di forum tertentu dan efeknya juga jelek gitu ke sekolah, takutnya seperti itu gitu ya. Saya mau lebih niatnya kepada hak anak aja gitu. Yang efek lain-lain entah itu orang tua atau masyarakat itu mudah-mudahanlah bisa dengan waktu mengerti sendiri gitu ya. Tapi saya lebih kepada anak yang ABK pun punya hak, apalagi ya anak lainnya gitu yang normal seperti itu saja gitu. Itu mungkin Bu. Entah itu jelas. Luar biasa itu udah perjalanannya Ibu udah banyak sekali ya, udah sangat menginspirasi sekali itu Ibu. Bisa kita lanjutkan mungkin ya pertanyaannya Bu. Gak apa-apa, justru saya ini saya ingin menggali lebih banyak sebetulnya. Kira-kira nih hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu, yang Ibu anggap efektif berkaitan sih dengan yang tadi, cuman yang paling efektif menurut Ibu apa sih kira-kira? Yang paling efektif, paling mujarab. Selama pengalaman saya, baik pun waktu jadi guru gitu ya, dan selama sekarang misalnya menjadi kepala sekolah, yang paling efektif adalah kolaborasi. Sebenarnya pengambilan keputusan tidak bisa diambil seorang diri, walaupun saya punya hak prerogatif atau kewenangan langsung gitu. Tapi ternyata kalau misalnya ini masalahnya masalah dengan istilahnya tuh mengaitkan banyak orang, apalagi anak gitu. Kalau di sekolah gitu ya, kalaupun misal terkait guru ataupun orang di luar sekolah, tentunya kita tidak bisa sendiri. Dan saya juga khususnya sebagai kepala sekolah, sebagai orang baru, ya saya juga butuh orang-orang lain, pihak lain untuk menguatkan keputusan yang akan saya ambil. Jadilah saya yang paling efektif itu adanya kolaborasi, baik itu yang pihak di dalam kasus ataupun pihak di luar, misal di luar sekolah atau di luar kasus yang memang bisa menyelesaikan masalah, kenapa enggak? Seperti itu. Intinya kolaborasi itu kunci Ya, dari keberhasilan untuk membuat keputusan yang lebih tepat ya Bu ya. Kadang-kadang kalau menurut kita benar belum tentu kan. Betul. Menurut di lingkungan atau situasinya ternyata kurang efektif atau kurang kondusif gitu untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu Bu. Kira-kira nih selama yang Ibu hadapi selama jadi kepala sekolah ini tentu banyak tantangan ya Bu. Jelas. Jadi pasti sangat, saya juga tidak sanggup membayangkannya, tapi Ibu pasti bisa nih menghadapinya. Kira-kira tantangan apa sih yang Ibu pernah hadapi dalam kasus-kasus dalam menghadapi untuk menentukan keputusannya gitu? Wah, sebenarnya dari cerita tadi itu sudah disebut-sebutkan ya. Berkaitan. Tadi kalau saya lebih sedikit dijelaskan lagi, satu tadi itu kita tujuannya baik, kadang mengambil keputusan tuh kayaknya baik gitu, tapi kan belum tentu baik. Itu tantangannya. Menurut kita baik kan belum tentu menurut situasi atau kondisi atau kepentingan yang lain itu baik. Yang kedua loyalitas Bu, yang lebih berat itu. Kalau masalahnya kaitannya dengan
gitu. Ataupun misal justru kaitannya dengan misalnya teman, ternyata kasusnya itu walaupun dengan sekolah tapi ternyata ini kaitannya dengan teman. Terus apalagi kalau kaitannya dengan panutan kita terkait misalnya ya. Terus yang ketiga, saya kadang menutupi perasaan, Bu. Itu tadi karena untuk menyampaikan Enakan, ya. iya, aku menyinggung perasaan orang lain seperti itu. Terus karena takut menyinggung perasaan orang lain, kadang juga suka yang kadang-kadang ada perilaku yang termasuk kasus juga yang kita anggap udah ada umum, walaupun ternyata secara standar keetikan itu tidak masuk. Tapi kok seperti yang udah aja orang nggak merugikan ini gitu. Tapi sebenarnya itu harus benar-benar ditegaskan, harus benar-benar diselesaikan yang memang bisa mengarahkan orang yang terkait kasus itu ke sadar ini salah. Walaupun kecil ya, walaupun dianggap umum atau lumrah, tapi sebenarnya itu ya harus gitu. Tapi kadang seperti itu, Bu. Wah, udahlah ada nggak rugi ini sama orang lain, nggak ada yang dirugikan ini, udah gitu aja gitu. Itu tantangannya. Dan yang terakhir adalah ini tersulit. Kadang-kadang kalau misal kasusnya umum dan sering dihadapi orang lain, seolah-olah ini dilakukan pembenaran, ada orang juga gitu, ya udahlah ngikut aja seperti itu. Kadang kita tidak mengkaji dulu, ya udahlah aja gitu. Itu tantangannya, Bu. Kadang juga daripada pusing-pusing gitu, ya udahlah gitu aja kayak orang lain aja. Itu tantangannya, Bu. Godaannya banget Bang. Karena ya tidak mau stres kan dengan penyelesaian masalah. Ya udahlah gitu misalnya. Seperti itu. Luar biasa, memang terlalu banyak ya tantangannya. Iya. Saya yakin Ibu bisa menghadapi. Amin, 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 amin. Ibu dalam kurun waktu sekian lama, apakah Ibu ada jadwal tertentu untuk melakukan keputusan etika atau prosedur atau apa gitu bentuk prosedur yang Ibu lakukan dalam jadwal intinya lah, Penjadwalan penyelesaian masalah. kira-kira. Di awal saya juga mendasari penyelesaian masalah itu kan tergantung situasinya. Situasional ya. Tergantung kadar masalahnya seperti apa. Kalau memang masalahnya itu bisa diselesaikan secara langsung, tidak usah nunggu lama ya. Kenapa cari yang susah kalau memang misalnya mudah, tapi dengan kajian dulu kan ya Bu ya. Misalnya walaupun langsung itu tidak satu hari kejadian, langsung satu hari, mungkin bisa dikaji dulu bersama. Oh, nggak usah repot-repot nih, langsung aja seperti ini. Misalnya masalah kebersihan, kan nggak usah langsung nunggu besok atau nunggu ya hari ini. Ayo kita jadwalkan piket, kita sosialisasikan kebersihan lingkungan, kan bisa seperti itu. Tapi kan kalau misalnya masalahnya lebih yang berat, itu harus dijadwalkan. Tidak bisa langsung hari itu atau udah beres satu kali atau dua kali, harus ada prosesnya. Mungkin tergantung kadar kasusnya juga, tergantung situasinya juga yang dihadapi. Jadi tidak baku apakah langsung, apakah harus berjadwal gitu. Ada yang bisa langsung, ada yang bisa dijadwalkan seperti itu. Situasional gitu ya, Bu, ya. Yang relatif yang fleksibel aja gitu ya, ya, fleksibel gitu itu. Mengikuti apa yang terjadi ke spontan ya, karena masalah itu tidak mungkin masalah berencana. Kalau bisa mah jangan ada masalah. Jangan ada masalah, lancar aja. lancar. Tapi tetap aja yang namanya kehidupan ya Bu ya, tetap ada masalah dan tentu itu akan apa ya, tidak akan continue ada gitu, tapi pasti ada muncul, ada terus tidak ada ya. Mudah-mudahan mah kita selalu tidak ada masalah lah. Amin. Kira-kira nih Ibu dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah selama ini dan dalam melaksanakan pengambilan keputusan tersebut, kira-kira siapa sih yang mempermudah Ibu gitu dalam membantu memutuskan keputusan tersebut? Banyak, karena tadi saya kuncinya kolaborasi. Jadi banyak, berarti yang utama saya juga tidak boleh emosional ya. Jadi diri saya sebelum mengambil keputusan,
saya lawan ego saya sendiri. Sebelum saya ajak orang lain untuk berkolaborasi, saya belum tentu bisa ngajak orang lain untuk berkolaborasi. Kalau saya juga burung nih atau masih dalam keadaan emosi atau tidak tenang, jadi saat menghadapi masalah, saya kalahkan dulu ego saya. Berarti gak langsung, udahlah gini aja. Gimana? Enggak gitu kan? Saya harus tenang dulu. Berarti kuncinya itu saya lagi ya. Sebelum saya berkolaborasi dengan orang lain, apakah itu dengan panutan atau dengan guru atau dengan pihak-pihak yang terkait kasus atau di luar kasus yang saya hadapi, mungkin seperti itu, Bu. Jadi relatif lagi. Begitu, maksudnya tidak ada yang menyulit, semuanya memudahkan ya. Semuanya, jadi tidak hanya satu orang atau dua orang, berarti sayanya juga, orang yang diajak kolaborasinya juga, ya harus sama-sama. Istilah Sundanya itu sabenggetan ya, ingin menyelesaikan masalah, bukan mengambil misal masing-masing ego yang ditampilkan dalam menyelesaikan masalah. Jadi tidak, sebenarnya kalau dikatakan tidak ada ya, tapi intinya mah semuanya berarti harus bisa diajak bersama untuk menyelesaikan masalah. Itu Luar biasa, Ibu menarik sekali, begitu banyak yang saya ingin gali dari Ibu, begitu banyak yang saya ingin pelajari dari Ibu. Luar biasa sekali, banyak sekali ya pengalaman dan mungkin keputusan-keputusan yang Ibu ambil luar biasa sekali lah. Itu sangat menginspirasi buat saya. Kita ada di akhir sesi ini, Ibu. Alhamdulillah. Jadi saya dari semua yang disampaikan oleh Ibu nih, pembelajaran apa yang kira-kira Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilema etika ini, Bu? Ini berat, Bu. Kalau mengambil pelajaran berat, Bu. Ini terkait refleksi itu berat. Karena ini mohon izin sebelumnya, karena saya juga kalau misal sebagai narasumber wawancara, kedudukannya misal sebagai kepala sekolah, saya pengalamannya masih pendek gitu ya, jadi belum banyak pengalaman. Tadi apa yang disampaikan oleh Ibu itu terlalu berlebihan gitu, karena ya pengalaman saya masih sedikit, ilmunya masih sedikit, jadi takutnya ini refleksi saya juga kalau meleset tidak sesuai, mohon maaf ya, izin sebelumnya. Kalau direnungkan, kalau ini arahnya kepada dilema etika ya. Kalau etika berarti kita lebih berarah kepada perilaku manusia, berarti arahnya juga kepada nilai-nilai kebajikan ya, seperti itu. Berarti kalau seseorang menghadapi dilema etika, berarti dia masing-masing individu itu sudah punya pemikiran terkait nilai yang dianut masing-masing. Otomatis pada saat mengambil keputusan itu, tadi seperti yang Ibu bilang, tidak bisa tergesa-gesa. Berarti dalam pengambilan keputusan itu ya harus dikaji dulu, harus ada langkahnya dulu. Walaupun dilakukan secara langsung, misalnya kasus yang kecil misalnya, tapi tetap kan harus dikaji dulu, harus benar-benar dikaji supaya nanti sesudah kita membuat keputusan tidak ada rasa penyesalan dan juga tidak ada efek ataupun yang negatif setelah dibuat keputusan. Jadi keputusan yang kita buat itu benar-benar matang dan kita juga sudah tahu resiko dari pengambilan keputusan. Jadi kita sudah meminimalisir hal-hal yang yang muncul sudah dibuat keputusan. Jadi kita itu sudah siap. Nanti resikonya seperti apa? Keputusannya sudah matang, resikonya A, B, C, D, berarti kita sudah siap sesudah dibuat keputusan. Karena yang sulit itu, Bu, satu, membuat keputusan, dan sesudah dibuat keputusan apa yang terjadi. Jadi kita sudah istilahnya itu tergambar lah. Ya seperti itu, mengambil keputusan tidak bisa tergesa-gesa, jadi harus ada pengkajian dulu, ada kolaborasi dulu. Maaf nih ya Bu ya, karena itu berdasarkan pengalaman saya yang mungkin untuk yang lain kepala sekolah yang sudah bertahun-tahun, yang berpuluh-puluh tahun, lebih banyak lagi pengalamannya, mungkin lebih dalam lagi nanti refleksinya dalam pengambilan keputusan ini. Ini sangat sangat berharga sekali buat saya, Bu.
ini pelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan ini juga bekal buat saya, minimal saya menjadi pemimpin pembelajaran. Mungkin saya dalam menghadapi dilema-dilema etika dalam pembelajaran saya sebagai guru. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi inspirasi. Jadi saya begitu banyak ide-ide dan saya masih sangat ingin sebetulnya Ibu masih menggali menarik sekali masalah-masalah yang dihadapi dan keputusan-keputusan yang Ibu ambil itu luar biasa sekali. Saya lebih ingin lebih jauh lagi, tapi mungkin kita nanti bisa ngobrol di luar sesi ya Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf sekali saya merepotkan. Saya juga mohon maaf ya kalau misalnya apa yang saya sampaikan lagi di luar topik misalnya seperti itu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa. Bagaimana? Perkenalkan, saya Yuli Yuningsi. Saya dari SDN Marga Jaya 3, Ibu. Kebetulan saya CGP Angkatan 9. Dan kebetulan saya sekarang ada tugas demonstrasi kontekstual dalam menentukan keputusan yang berbasis dilema etika. Iya. Jadi Ibu mohon waktunya, mohon izin Iya, supaya silakan. saya bisa mewawancari Ibu seputar keputusan dilema etika. Iya, Seperti itu silakan. Ibu. Ya. Kita bisa mulai saja mungkin Ibu dari Boleh. pertanyaan Iya. pertama. Selama ini tentu Ibu sebagai kepala sekolah tentu juga banyak kesibukan lain ya Bu, selain kepala sekolah pasti ada organisasi-organisasi lain. Tentu selalu ada dilema yang harus diputuskan tapi kita bingung gitu memutuskannya gitu, antara benar dan salah atau benar dan benar gitu. Kalau benar dan benar itu makin bingung ya Bu ya. Iya. Kalau benar dan yang salah pasti milih benar. Dan untuk bagaimana Ibu kira-kira dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun dilema bujukan Ibu? Kalau kasus kan memang banyak ya Bu ya, kasus gitu dan untuk menyelesaikannya itu kita tuh perlu pertama memahami dulu masalahnya itu seperti apa, terus kita juga harus mengidentifikasi siapa ini yang bermasalah ini. Terus masalah itu kan berarti kadang-kadang ada dua belah pihak. Nah, kita tentukan dulu, kita pahami dulu pihak-pihak yang bermasalah tersebut gitu, agar kita bisa lebih tepat dalam mengambil keputusannya seperti itu. Jadi Ibu menyelidiki dulu mungkin ya, tidak serta-merta selidiki. memutuskan, tapi diselidiki dulu siapa yang bermasalah. Iya, Seperti iya, itu. seperti itu. Selama pengambilan keputusan di sekolah maupun di luar nih Ibu, kira-kira untuk kasus-kasus di mana dua-dua kepentingannya sama-sama benar nih, kira-kira sama-sama mempunyai nilai kebajikan, bagaimana sih Ibu menyikapinya? Kalau yang memang itu sangat membingungkan ya, tapi kita mencobalah untuk lebih memutuskan dengan lebih bijaksana kita juga tentunya, dan kita pun harus mendengarkan pendapat orang lain gitu. Jadi kita mencari sumber-sumbernya lain yang mungkin bisa membantu menyelesaikan kasus-kasus tersebut seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi tentu tetap mempertimbangkan masukan-masukan dari orang lain ya. Terus langkah-langkah yang Ibu lakukan seperti apa tuh kira-kira selama ini untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini? Kalau untuk langkah-langkahnya ya tentu saja yang pertama itu kan suatu masalah ya. Jadi kita tuh harus mengetahui dulu, menggali dulu akar permasalahannya itu seperti apa gitu. Baru setelah mengetahui akar permasalahannya, baru kita diskusikan gitu dengan teman-teman yang lain ataupun dengan pihak yang lain, dan baru kita ambil keputusan seperti itu. Jadi janganlah kita mengambil keputusan sendiri gitu, karena
memang banyak pihak yang mungkin bisa juga untuk menyelesaikannya gitu. Jadi ibu tidak tentang ibu punya hak prerogatif, tidak tidak serta merta melakukan itu ya bu ya. ya. Terus ya, kira-kira hal apa saja nih yang kira-kira ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK tersebut? Kalau yang paling efektif sih atau menurut saya itu kita harus bergerak cepat gitu dalam mengambil keputusan. Jadi tapi tidak berarti tergesa-gesa juga gitu. Jadi kalau misalnya ada ini masalah nih, sebelum menjadi masalah yang besar kita harus sigap gitu, harus cepat-cepat menangani bagaimana ini cara meredamnya atau menyelesaikannya gitu. Tidak berlarut-larut mungkin ya ibu ya. Jadi masalahnya segera diatasi, segera mungkin diatasi, ya, sesegera mungkin. Kira-kira nih dalam pengambilan keputusan yang ibu ambil selama ini, tantangan yang paling berat atau yang paling ibu rasa nih tantangannya aduh gitu gimana nih, apa nih kira-kira? Sulit gitu ya. Jadi kalau tantangannya itu ini yang namanya dilema ya. Jadi apalagi saya gitu seorang perempuan jadinya bermainnya perasaan kadang-kadang. Betul. Jadi kadang-kadang logika itu suka terkalahkan sama perasaan gitu. Jadi itu memang yang kadang membuat saya lebih lama dalam menyelesaikan masalah. Jadi tidak serta-merta harus begini, tapi suka dipertimbangkan dulu bagaimana perasaan nanti kalau misalnya penyelesaiannya seperti ini, nanti bagaimana si pihak yang ini perasaannya. Jadi itulah perasaan yang membuat jadi jadi itu kan dilemanya itu di situ gitu. Betul sekali. Baik, apakah ibu mempunyai jadwal untuk menyelesaikan masalah selama ini, contohnya di dalam satu semester sekian kali misalnya atau dalam satu tahun gitu kira-kira? Kalau untuk jadwal sih saya tidak ada jadwal tertentu. Jadi kalau misalnya ada masalah ya kita selesaikan, kalau tidak ada masalah ya berjalan seperti biasa. Jadi tidak ada situasional saja mungkin ya. Yang perlu cepat mungkin lebih cepat gitu, yang perlu agak pertimbangan mungkin agak lambat seperti itu mungkin ya. Baik, sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Nah, yang mempermudah berarti ya, jadi gini kan, kita kan berada di sekolah itu kan merupakan lingkungan yang punya aturan-aturan. Jadi dengan mengacu ke aturan-aturan tersebut kita bisa dengan mudah mengambil suatu keputusan. Tapi tentu saja kita mempertimbangkan dengan hal-hal yang lain. Terus yang mempermudah saya juga dalam mengambil keputusan, alhamdulillah saya punya teman-teman, rekan-rekan yang sangat hebat gitu ya, yang sangat respect gitu dalam menghadapi suatu masalah. Jadi kita selesaikan bersama-sama semua. Komunikasi dengan rekan-rekan ya. Luar biasa ya Bu. Apakah Ibu dengan komite juga atau dengan komite aparat juga, setempat? Komite orang tua kalau misalnya kita memerlukan, kalau misalnya masalah tersebut terkait dengan mereka atau memerlukan masukan dari mereka, saya undang gitu. Saya berkomunikasi dengan mereka juga. Secara situasional juga mungkin ya, tidak dijadwal. Iya. Ya. Baik Ibu, kita ada di akhir sesi nih nggak terasa. Iya. Baik, dari sebenarnya saya masih saya sangat ingin menggali banyak dari Ibu. Masih banyak pengalaman-pengalaman Ibu yang jauh lebih banyak yang saya ingin ketahui, saya ingin pelajari. Tapi mungkin nanti di sesi lain ya Bu. Iya. Di sesi ini barangkali ada yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat kita petik dalam mengambil keputusan ini, refleksinya lah gitu. Kalau saya sih ya selalu berpesan ya kepada teman-teman juga, terus ya tentang permasalahan itu, kalau bisa janganlah kita, apalagi ini permasalahan di sekolah gitu ya, kalau bisa janganlah kita memutuskan sendiri, serta merta memutuskan sendiri suatu permasalahan itu. Kita bisa bermusyawarah atau berdiskusi dan bertukar pendapat untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga diharapkan keputusannya itu
bisa efektif dan bijaksana. Baik, Ibu, saya beruntung sekali bisa mewawancarai Ibu. Iya. Luar biasa, sangat menginspirasi buat saya. Iya. Dan ini juga merupakan suatu bekal buat saya kan saya sebagai guru berarti saya pemimpin pembelajaran, Bu. Iya, iya. Jadi mudah-mudahan dalam pembelajaran pun saya bisa menerapkan apa-apa kepemimpinan seperti yang Ibu lakukan gitu. Iya. Jadi terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain sesi ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.